Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini Ibu akan mengadakan pembahasan soal penilaian akhir semester 1 Bahasa Indonesia kelas 8 SMP sederajat. Bagian yang ketiga yakni teks eksposisi. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Baiklah anak-anak, langsung ke soal yang pertama. Ya, seperti biasa kita baca soalnya terlebih dahulu, pertanyaannya terlebih dahulu. Paragraf tersebut merupakan struktur teks eksposisi bagian apa? Ya, ini yang pertanyaannya ini intinya ya. Jadi ini ada paragraf berjenis merupakan bagian dari teks eksposisi. Terus strukturnya itu termasuk apa ya, jenisnya apa atau nama strukturnya apa. Nah, untuk bisa mengerjakan soal ini, anak-anak harus mengetahui bagian-bagian teks eksposisi atau struktur teks eksposisi itu apa saja. Nah, anak-anak tadi ya, struktur teks eksposisi itu apa saja? Struktur eksposisi itu ada tesis, ya. Yang pertama itu tesis. Nih, yang kedua argumen dan yang ketiga penegasan ulang. Ya, sering disingkat TAP ya. TAP, T-nya itu tesis, A-nya itu argumen dan P adalah penegasan ulang ya, TAP. Tesis itu berisi apa anak-anak? Pendapat. Pendapatnya siapa? Penulis ya, pendapat. Terus argumen itu isinya apa saja? Argumen itu alasan-alasan yang menguatkan pendapat. Jadi bukan sembarang alasan, tapi alasannya yang menguatkan pendapat. Alasan yang biar kuat lagi itu perlu disertai dengan bukti. Bisa berupa fakta-fakta dan data-data lainnya ya. Terus yang terakhir, struktur dari teks eksposisi adalah penegasan ulang. Nah, ini biasanya berupa kata-kata simpulan. Ya, ini kata penandanya ada kata jadi, terus dengan demikian. Nah, semoga paham ya. Jadi untuk mengerjakan soal yang tadi itu harus mengetahui terlebih dahulu struktur teks eksposisi itu apa saja. Nah, kembali ke soalnya ya. Ini struktur teks eksposisi bagian apa? Soal yang nomor 22 ya. Tadi kan strukturnya ada 3, TAP, tesis, argumen, dan penegasan ulang. Kalau seperti ini apa ya? Kandungan nutrisi buah yang berasal dari Amerika ini diantaranya ialah senyawa asam oleat tak jenuh, kalium, folat, fitosterol, dan vitamin E. Nah, terus menurut penelitian, kandungan nutrisi tersebut bermanfaat bagi kesehatan jantung, juga bermanfaat untuk kecantikan, juga bermanfaat untuk menjaga kulit dan wajah. Jadi intinya ini bagian apa? Apa bagian tesis, apa bagian argumen, atau apa bagian penegasan ulang? Nah, anak-anak, ini adalah bagian yang bernama argumen. Alasannya apa? Alasannya semuanya itu adalah semua yang ada di sini ini untuk mendukung pendapat bahwa alpukat itu sangat bermanfaat bagi manusia. Ini bukti-buktinya ya, terus dijelaskan bukti-buktinya, kebermanfaatannya itu apa saja. Jadi D ya anak-anak jawabannya. Semoga kalian paham. Lanjut ke soal nomor 23. Soal nomor 23. Ini yang ditanyakan adalah kalimat fakta. Anak-anak tahu ya, fakta itu cirinya fakta itu merupakan suatu
kenyataan. Kenyataan ya. Fakta itu suatu kenyataan, hal-hal yang nyata, dapat dibuktikan kebenarannya. Terus sudah pasti, misalnya kalau itu disebutkan dalam angka-angka, itu pasti ya. Misalnya jumlah siswa kelas 9B ada 32 siswa, itu dapat dibuktikan kebenarannya karena memang siswa kelas 9B jumlahnya 32. Sekarang kalimat fakta ditandai dengan nomor berapa? Pada paragraf ini ya. Coba kita lihat. 1. Kandungan nutrisi buah yang berasal dari Amerika ini diantaranya ialah senyawa asam oleat, tak jenuh, kalium, folat, fitosterol, dan vitamin E. Nah, ini faktanya. Faktanya nomor 1. Karena ini kenyataan memang kandungan nutrisi buah alpukat ini memang seperti itu. Terus ini, menurut penelitian, kandungan nutrisi tersebut bermanfaat bagi kesehatan jantung. Ini ada kata menurut penelitian. Nah, terus nomor 3, alpukat juga memiliki manfaat di bidang kecantikan ya. Terus 4, lemak tak jenuh, tunggal, vitamin E, vitamin C, antioksidan, asam lemak omega 9 dan kolagennya diyakini mampu menjaga kesehatan kulit dan wajah. Nah, ini kalimat faktanya adalah kalimat nomor 1 ya. Yang lainnya itu bukan fakta. Nah, karena ini ada kata penandanya yang nomor 2 menurut penelitian ya. Penelitian kan bisa berlanjut. Ya, ini. Jadi ini bukan merupakan fakta. Terus alpukat juga memiliki manfaat di bidang kecantikan. Ini bukan fakta juga. Terus ini juga bukan fakta. Ada kata diyakini. Ini bukan fakta ya. Jadi jawabannya A. Nomor selanjutnya soal mengenai pola pengembangan. Pola pengembangan paragraf eksposisi. Nah, pola pengembangan ini ada beberapa macam ya anak-anak. Pola pengembangan yang membandingkan dua hal, pola pertentangan dengan kata-kata konjungsi seperti ini, namun, tetapi, akan tetapi, sebaliknya. Selanjutnya ada pola kausatif, sebab akibat sebab ini konjungsinya, karena, sebab, sehingga. Ada lagi secara mudahnya ya, ini dibuat seperti ini biar anak-anak mudah memahami. Pola umum khusus, nama lainnya adalah deduktif. Umum itu berarti kalimat utama, khusus itu beberapa kalimat penjelas. Dibalik ya, ada lagi yang dibalik pola khusus umum. Jadi kalimat-kalimat penjelas dulu, baru di belakang itu ada kalimat utama. Terus ada klasifikasi atau pengelompokan. Ada pola pengembangan yang menunjukkan tahap-tahapan proses melakukan atau proses membuat sesuatu. Nah, berbekal pengetahuan mengenai pola pengembangan paragraf tadi, anak-anak, mari kita jawab yang soal ini ya. Pola pengembangannya apa anak-anak? Dibaca ya. Tempe merupakan makanan tradisional. Tempe merupakan makanan tradisional yang digemari oleh masyarakat karena proses pembuatannya sangat mudah. Disimpan, ini ada kata karena. Pertama, kedelai dimasukkan ke air. Ini ada kata pertama. Terus, dan sisihkan yang kualitas buruk, yaitu yang mengambang. Lalu
rebus kedelai yang berkualitas di dalam sebuah panci. Ada kata apa, Nak? Lalu ya. Hingga matang. Ada kata apa? Hingga. Setelah. Nah, ini yang paling dominan apa, Nak? Urutan proses. Oh ya, pola pengembangan itu cara mencarinya seperti itu. Ke soal nomor 25 sekarang. Teks tersebut termasuk jenis paragraf apa? Ya, jenis paragrafnya sekarang yang ditanyakan. Coba dibaca. Cepluan mudah ditemui di Indonesia dari Aceh hingga Papua. Di Aceh disebut Proeng Kacueng, Cesendes atau Sesenetan menurut orang Sunda. Nyor-nyoran menurut orang Madura. Dan lapu nonat di Seram. Di Bali disebut keceplokan. Dedes menurut orang Sasak. Leletokan di Minahasa. Buba kalau di Maluku. Dagameme di Ternate. Dan kapo-kapo kata orang Makassar. Nah, sudah dibaca, ini teks apa ya? Teks ini termasuk jenis paragraf apa? Anak-anak perlu tahu ini dulu. Berbagai macam. Ya, anak-anak kembali perhatikan di sini jenis-jenis paragraf ya. Jenis-jenis paragraf dalam hal ini ya, terutama dilihat dari letak kalimat utamanya dalam paragraf tersebut. Ada beberapa jenis paragraf. Pertama adalah deduktif. Itu kalimat utamanya ada di awal paragraf. Selanjutnya induktif, itu kalimat utamanya di akhir paragraf. Dan yang ketiga campuran. Ini campuran antara deduktif dan induktif. Ya, bagian awal itu ada kalimat utama, sedangkan pada bagian akhir itu berupa penegasan ulang dari kalimat utama tadi. Nah, sekarang anak-anak perhatikan ini paragrafnya. Teks tersebut termasuk jenis paragraf apa ya, berdasarkan letak kalimat utamanya. Coba. Ceplukan mudah ditemui di Indonesia dari Aceh hingga Papua. Di Aceh disebut ini ya, Kacueng, Sesendes atau Sesenetan menurut orang Sunda dan seterusnya. Ini paragraf apa berdasarkan teori tadi? Ini kalimat utamanya ada di awal. Ceplukan mudah ditemui di Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dan kalimat yang lain ini namanya kalimat-kalimat penjelas. Jadi paragraf ini termasuk paragraf deduktif ya. Semoga paham. Lanjut ke pembahasan nomor 26. Yang ditanyakan adalah kata teknis yang ada dalam paragraf ini ya. Soalnya sama, bacaannya sama pada nomor 25 tadi ya. Kata teknis itu apa ya? Kata teknis itu adalah kata-kata ya yang berkaitan dengan bidang keilmuan tertentu. Nah, ini sering disebut dengan istilah ya. Kata teknis sendiri ini sering orang yang awam ini tidak mengetahui ya. Nih, bagi orang yang berilmu pengetahuan ini biasanya mengetahui kata-kata teknis ini ya. Kata teknis. Misalnya Ibu ambil kata teknis di bidang pertanian. Ada apa saja, Nak? Irigasi, ada hidroponik, ada gulma, ada hortikultura, dan ada hibrida ini. Anak-anak bisa menemukan arti istilah di bidang pertanian ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Nah, setelah mengetahui makna dari kata teknis, anak-anak bisa mengerjakan soal nomor 26 ini ya. Kata teknis yang terdapat dalam paragraf itu apa? Jadi kata-kata yang eh, mempunyai makna tertentu ya. Kata teknisnya adalah, kalau ini jelas kata umum ya, sudah banyak diketahui orang. Ya ini, kata teknisnya ini ya. Jadi ini sendiri merupakan kata teknis yang ada dalam paragraf ini ya, dan ini harus diketahui artinya lewat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini umum, kata umum ya, sudah banyak orang yang tahu. Kalau kata teknis itu kata-katanya biasanya arti kata tersebut atau arti kata teknis itu belum banyak diketahui oleh orang. Jadi jawabannya B ya. Selanjutnya anak-anak pertanyaannya mengenai gagasan utama pada paragraf tersebut. Nah, gagasan utama itu apa? Gagasan utama itu Nah, anak-anak sekarang kita mencari gagasan utama. Nama lain gagasan utama adalah ide pokok ya, atau pikiran utama. Nah, gagasan utama ini bagi seorang pembaca ya, ini cara mencarinya harus dibaca dulu paragrafnya, selanjutnya ditemukan kalimat utamanya. Itu ya, dari kalimat utama itu dicari intinya apa. Ya, itu cara mencari yang pertama. Terus cara mencari gagasan utama yang kedua itu dari hasil menyimpulkan isi paragraf ya. Ini lebih sulit ya yang nomor 2, cara mencari gagasan utama nomor 2 ini lebih sulit. Lanjut ke ini, sekarang ke soalnya ya. Setelah kita tahu cara mencari gagasan utama, kita langsung ke soalnya yang tadi. Gagasan utama paragraf tersebut adalah, ini dibaca dulu. Ceplukan mengandung banyak zat bermanfaat, diantaranya karbohidrat, lipid, mineral, dan vitamin. Nih. Terus yang di bawahnya, kalimat setelahnya itu merupakan penjelasan dari kalimat pertama. Jadi kalimat utama ini yang Ibu beri warna garis kuning ini merupakan kalimat utamanya. Dari kalimat utama ini kita cari intinya. Intinya apa? A. Pemanfaatan ceplukan oleh masyarakat. Tidak salah ya, bukan itu. Bukan itu. Salah kalau A. Zat yang terdapat dalam ceplukan. Nih, zat yang antara ini bukan juga, karena ini intinya ini ceplukan mengandung banyak manfaat. Inti dari kalimat ini bukan kok apa zatnya ini, tapi intinya adalah ini. Ceplukan sampai sini. Ceplukan mengandung banyak zat yang bermanfaat. Terus kandungan buah ceplukan. Kalau kandungan buah ceplukan nanti ya ini ya penjelasannya. Ini ada ini karbohidrat, lipid, mineral, dan vitamin. Yang benar adalah manfaat buah ceplukan. Karena kalimat selanjutnya juga ini menunjukkan pemanfaatan daunnya. Terus apalagi selain daunnya, apalagi ini ya. Mandi dengan air rebusannya. Nah, itu banyak banget ya ternyata manfaat dari buah ceplukan dan pohon ceplukan secara keseluruhan. Lanjut ke nomor 28. Pertanyaannya mengenai simpulan isi. Nah, simpulan itu sendiri apa? Anak-anak harus tahu simpulan itu apa. Ya.
simpulan. Nah, ini simpulan itu berasal dari kata kerja menyimpulkan itu apa? Menyimpulkan adalah proses kerja otak atau pikiran manusia. Orang yang pandai menyimpulkan sesuatu adalah orang yang biasanya cerdas, cepat tanggap juga ya. Simpulan sendiri berupa kata-kata pendapat atau opini ya. Ini harus diingat. Bukan kata-kata fakta. Tapi simpulan itu berupa kata-kata pendapat dari orang yang menyimpulkan. Sering muncul dalam soal itu pertanyaannya hanya simpulan saja. Ada yang simpulan isi. Nah, untuk membedakannya, kalau simpulan itu adalah simpulan murni dari pembaca setelah membaca apa? Setelah membaca teksnya. Kalau simpulan isi itu simpulan dari penulis, ya, si penulis teks. Nah, ini yang dicantumkan dalam tulisannya. Nah, sudah tahu. Nah, kalau sudah tahu, sekarang kita cari simpulan isinya ya. Pendapat yang ada di sini pendapat dari penulis. Di masa pandemi COVID-19 ini, sepeda memiliki magnet bagi banyak orang. Nah, sepeda merupakan magnet bagi siapa? Banyak orang. Bukan hanya anak-anak dan remaja saja, melainkan orang dewasa dan orang-orang yang sudah beranjak tua senang bersepeda. Orang-orang bersepeda dalam kelompok banyak kita jumpai di jalanan. Rata-rata mereka bersepeda dengan kostum tertentu untuk menunjukkan nama kelompoknya. Simpulan isinya apa? A. Sepeda digemari oleh berbagai lapisan masyarakat. Nah, B. Kemeriahan bersepeda di masa pandemi COVID-19. Apa itu meriah tadi ya? C. Aktivitas bersepeda dapat dijumpai di mana-mana. Apa tadi dijumpai di mana-mana? Nah, tadi kan banyak dijumpai di jalanan gitu ya. D. Bersepeda menjadi gaya hidup masyarakat. Apakah di sini dijelaskan? Bersepeda itu gaya hidup. Nah, ya ini. Jadi jawabannya adalah A ya. Mantap Kak ya. A. Sepeda digemari oleh berbagai lapisan masyarakat. Simpulan isinya ya. Simpulan isi. Banyak orang berarti masyarakat ya. Merupakan magnet. Magnet itu berarti banyak orang yang bersepeda, baik tua, anak-anak maupun ada juga yang dewasa ya. Jadi jawabannya A. Sekarang anak-anak ke soal merangkum. Rangkuman ya. Bagaimana cara untuk mencari rangkuman? Rangkuman itu pada dasarnya dicari dengan cara ini. Ya. Inti paragraf 1 ditambah inti paragraf kedua. Jadi kalau kalau namanya rangkuman itu soal yang disajikan itu biasanya terdiri atas 2 paragraf ya. Jadi ada teks yang terdiri atas 2 paragraf. Dan nanti rangkuman itu adalah hasil penggabungan antara inti paragraf 1 ditambah inti paragraf kedua. Nah, jadi jawabannya apa ini? Rangkuman teks tersebut adalah inti yang pertama dibaca ini paragraf pertama. Masker wajah yang bermacam-macam memiliki banyak fungsi bagi wanita. Ya, sekali lagi masker wajah yang bermacam-macam memiliki banyak fungsi bagi wanita. Terus ini yang kedua, yang penting yang mana? Pergunakan jenis masker sebaiknya. Oh, ini yang benar penggunaan ya. Penggunaan jenis masker sebaiknya sesuai dengan manfaat yang ingin kita peroleh.
Terus digabungkan. Mana penggabungannya yang betul? A. Masker wajah mempunyai banyak fungsi. Ya, dan gunakan jenis masker sesuai manfaatnya. Kita simpan dulu. B. Masker wajah mempunyai banyak fungsi dan bermacam jenisnya. Seperti kalau ini hanya menyangkut paragraf 1. Jadi jangan dipilih karena ini hanya dominan 1. C. Gunakan jenis masker sesuai manfaatnya. Ini hanya mementingkan paragraf kedua. Jadi jangan dipilih. Salah. Yang C juga salah. Selanjutnya D. Penggunaan berbagai jenis masker wajah secara teratur akan memiliki apa dan seterusnya itu. Ya, itu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah ini A. Ini sudah gabungan inti 1 ditambah inti paragraf 2. Nah, anak-anak, sekarang ke soal yang terakhir dari teks eksposisi, soal nomor 30. Susunan kalimat agar menjadi paragraf yang padu. Ini anak-anak harus jeli ya, harus teliti mana yang harus ditempatkan yang pertama. Ya, yang pertama adalah 5, kesehatan adalah barang langka. Mengapa barang langka ini? Nah, ini maka ini banyak yang menyebutkan sehat itu adalah nomor 1. 5, 4. Terus ada pula yang menyindir jangan sakit kalau tak punya duit. Apa ini hubungannya kok jangan sakit kalau tidak punya duit ya? 5, 4, 3. Terus 1. Apalagi kini para inspektor berlomba-lomba membangun rumah sakit berstandar internasional. Habis 1, 2. Itu artinya biaya dokter, rumah sakit, dan obat-obatan sudah sangat mahal. Jadi jawabannya apa anak-anak? B. Ya. Nah anak-anak ternyata sudah habis pembahasannya ya. Ibu akhiri. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.